Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Kalista Suraya dengan NIM 71014213550. Di sini saya ingin memenuhi tugas seminar pendidikan administrasi perkantoran yaitu mereview artikel atau jurnal yang sesuai dengan rencana topik yang akan saya teliti. Di sini saya sudah mencari dua artikel, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Judul artikel yang pertama yaitu Komunikasi Krisis dalam Organisasi, Analisis Naratif tentang Pengelolaan Konflik Internal. Dan judul artikel kedua yaitu Pengaruh Disiplin, Beban Kerja, dan Inovasi Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Prima Duta Nusantara. Yang pertama apa masalahnya seperti apa, yaitu di pendekatan kualitatif fokus pada pengelolaan konflik internal dan komunikasi krisis. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif menilai pengaruh disiplin, beban kerja, dan inovasi terhadap kinerja pegawai. Lalu tujuannya yaitu pada pendekatan kualitatif menganalisis naratif dan dinamika konflik dalam organisasi. Sedangkan pendekatan kuantitatifnya itu untuk mengukur hubungan dan pengaruh variabel terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya metode pengumpulan datanya pada pendekatan kualitatif yaitu menggunakan wawancara yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan survei dengan kuesioner yang terstruktur. Analisis datanya yaitu pada pendekatan kualitatif menggunakan analisis naratif untuk memahami konteks dan makna, sedangkan pada pendekatan kuantitatif yaitu analisis statistik untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Cara penulisan hasil dan pembahasannya, pendekatan kualitatif ini menggunakan deskriptif, yaitu mengedepankan cerita dan pengalaman partisipan. Sedangkan pendekatan kuantitatif ini dengan mengujikan data dalam bentuk angka dan grafik. Kelebihannya yaitu pada pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman individu dan konteks. Sedangkan pendekatan kualitatif itu memungkinkan generalisasi temuan melalui sampel yang lebih besar. Kekurangannya yaitu pada pendekatan kualitatif, hasil tidak dapat digeneralisasi atau bergantung pada konteks spesifik. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif tidak menangkap nuansa dan konteks yang mendalam dari fenomena yang diteliti tersebut. Berikut saya juga telah membuat esai eh, mengenai definisi masing-masing pendekatan, kapan saja dan mengapa satu pendekatan lebih lebih sesuai daripada yang lain, dan contoh kasus di mana kedua pendekatan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Di sini saya akan membacakan esainya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian. Masing-masing karakteristik, tujuan, dan penggunaan yang berbeda. Memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya penting untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian, serta untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena sosial, budaya, atau perilaku individu. Pendekatan ini juga mengandalkan data non-numerik seperti wawancara yang mendalam, observasi langsung, eh, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang kaya mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan partisipan, mengumpulkan data secara ilmiah, dan mencari pemahaman yang mendalam tentang pengalaman serta persepsi partisipan. Penelitian kuantitatif di sisi lain melibatkan mengumpulkan dan analisis data dalam bentuk angka yang dapat diukur secara objektif. Pendekatan ini biasanya menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya melalui survei, eksperimen, atau teknik pengumpulan data eh, yang menghasilkan data statistik.
Penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menemukan hubungan antar variabel dan menyajikan hasil dalam bentuk yang dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Pengukuran kuantitatif seringkali menggunakan skala seperti skala Likert dalam survei untuk menilai persepsi, sikap, atau perilaku partisipan. Pemilihan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sangat bergantung pada tujuan peneliti dan jenis pertanyaan yang dijawab. Pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan ketika penelitian berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, terutama ketika konteks dan nuansa tertentu menjadi sangat penting. Misal, jika penelitian ingin mengeksplorasi alasan seseorang memilih gaya hidup tertentu atau bagaimana pengalaman seseorang dengan suatu peristiwa mempengaruhi pandangan mereka. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman subjektif partisipan. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan ilmu budaya, di mana pemahaman tentang persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan lebih penting daripada pengukuran kuantitatif. Begitupun sebaliknya, pendekatan kuantitatif lebih sesuai jika penelitian bertujuan mengukur seberapa banyak, seberapa sering, atau seberapa kuat hubungan antara variabel tertentu. Misalnya, penelitian yang ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu atau efektivitas metode pengajaran baru akan lebih baik menggunakan pendekatan kuantitatif. Data numerik yang dihasilkan memungkinkan analisis statistik yang dapat mengidentifikasikan pola-pola tertentu dan memberikan kesimpulan yang bisa diterapkan pada populasi yang lebih luas. Misalkan, seorang peneliti ingin mengkaji dampak penggunaan teknologi digital terhadap produktivitas kerja. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat mengumpulkan data numerik dengan produktivitas pekerja sebelum dan sesudah penerapan teknologi digital dengan menggunakan survei atau eksperimen. Misalnya, peneliti dapat menghitung jumlah tugas yang diselesaikan oleh pekerja per hari atau membandingkan kecepatan penyelesaian tugas dengan dan tanpa teknologi digital. Analisis statistik dari data tersebut dapat menunjukkan apakah ada peningkatan yang signifikan dalam produktivitas setelah teknologi diterapkan. Namun, dalam konteks penelitian kuantitatif, eh, dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan para pekerja untuk mengeksplorasi pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi digital. Penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana teknologi mempengaruhi cara mereka bekerja, tantangan yang mereka hadapi, serta perasaan mereka terhadap perubahan yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Penelitian kualitatif akan membantu memahami aspek-aspek emosional dan psikologis yang mungkin tidak muncul dari data kuantitatif. Kombinasi dari kedua pendekatan ini yang dikenal sebagai metode campuran akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data kuantitatif yang bersifat objektif dan data kualitatif yang bersifat subjektif. Peneliti dapat peneliti dapat tidak hanya mengukur efek teknologi digital secara numerik, tetapi juga memahami bagaimana pekerja memaknai perubahan yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam peneliti interdisipliner untuk menghasilkan wawasan yang lebih holistik dan kaya. Dengan demikian, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif memiliki peran penting dalam penelitian, tergantung pada tujuan dan pertanyaan peneliti yang dihadapi. Kombinasi keduanya dapat memberikan perspektif yang lebih dalam dan luas atas suatu fenomena yang terjadi. Sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.